Tutorial minum kopi kop oleh Mas Fakun. Ini dimasukin gelas, ditiup, Betul. ini pegang dikit. Nah, Oh, dikit aja. kita coba masuk. Kalau udah ditiup, minumnya sampai ini. Masuk tekan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini ada di Banda Aceh di Dapu Kopi. Dapu Kopi. Kupi. Dapu Kopi. Dapu Kopi. Dan sudah bersama dengan kawan karib kita, namanya Pak Faisal Zakaria. Gimana kabarnya Pak Faisal? Alhamdulillah banyak Pak. Jadi, Alhamdulillah. selama baik. 2 hari ini saya di sini. Terima kasih sudah dibawa kemana-mana. It's a pleasure. It's been a pleasure. Ini mengingat lama sekali perjumpaan kita terakhir adalah 2019 ya. 2019 Ketika di Jogja. ya. Waktu itu Ketika saya Pak Faisal ke Jogja. meneliti untuk disertasi saya. Jadi, alhamdulillah makanya senang sekali mengingat masa-masa kita di Bloomington juga dulu. Waktu sama-sama berjuang menyelesaikan S3 di sana ya. studi S3-nya. Jadi ini seperti mengingatkan kembali memori bahwa bagaimana kita pernah sangat dekat, tetangga, keluarga, anak-anak main. Jadi it's been a pleasure, tentu saja sangat Makasih. menyenangkan. Ini kalau bisa lebih lama nggak apa-apa, kita punya teman. Ini kan 2 hari nggak sempat kemana-mana. Ini first round, ini first visit buat Mudah-mudahan menjadi not the last one. ada alasan. Yes, this is not the first and the last. Ini hanya permulaan. Mudah-mudahan ada alasan lagi untuk balik. Insyaallah. Baik untuk urusan kantor, urusan riset atau apapun lah. Apapun ya. Dan juga demikian kami mungkin bisa ke sana berkunjung. Jadi Pak Faisal, ngobrol-ngobrol tentang kita kan di kedai kopi ini ya. Ya. Sebenarnya ketika Pak Faisal sebelum ke Amerika atau sesudah Amerika itu tradisi minum kopi di Aceh ini sudah ada belum sih? Well, saya bukan ahlinya, tapi menurut pengalaman dengan cerita orang, sebenarnya kopi itu memang sudah jadi tradisi orang Aceh. Seperti cerita bagaimana mungkin kemarin yang Prof. Eka mengatakan sampai Tuku Umar mengatakan kita akan ngopi besok di Melabo. Kalau tidak berarti saya syahid, kan seperti itu. Gitu ya, Tembak kan itu memang sebenarnya dari dulu. Tapi kopi dulu, yang mengopi dulu itu kan ada kopi tubruk segala macam. Tapi kan kopi saring ini memang sudah ada dari zaman. Seingat saya pertama sekali ke Banda Aceh, saya tahun 96 itu udah ada kopi tarik gitu. sudah ada. Pakai saring yang ditarik begini. Ya. Tetapi konsep kedai kopinya nggak seperti ini, nggak seperti dapur kopi seperti ini, yang ada kan ada internetnya. Sekarang kan kalau buka kedai kopi kan harus ada wifi, Ada wifi. gratis, kemudian macam-macam layar lebar untuk nonton bola segala macam. Itu kalau dulu nggak ada, cuma kedai kopi kampung lah katakanlah yang kecil-kecil di kampung. Iya. Ini menjamur, seingat saya setelah tsunami. Mulai terbuka. Ini kedai kopi ini salah satu yang awal-awal membuka. Ketika itu banyak sekali NGO segala macam bule-bule di sini. Nah, inilah tempat orang ngumpul setelah orang bertugas daerah, proyek rekon segala macam. Kumpul di sini. Di sini 2 lantai dulu. Jadi ini dulu di sini belum ada jalan layang ini. Jadi depan ini jalan apa ya? Ini jalan utama di mana Jalan utama, sebenarnya. ya. Tapi karena macetnya, jadi pemerintah 5 tahun terakhir. Nah itu sebelum 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ini di jalan layang ini siap. Makanya jadi nggak terlalu crowded dulu kan nggak ada ini. Jadi di sini orang ngumpul semua kedai kopi ini. Kemudian ini salah satu bukan yang pertama, saya nggak ingat siapa yang pertama, tapi salah satu yang memulai. Ada yang dulu banyak ya, ketika masa itu banyak yang maju dulu, ada namanya Black and White seperti itu, tapi ada yang tutup. Tapi ini bertahan puluhan tahun. Bertahan ya. Dan kalau saya kemarin jalan dari Medan ke sini itu tempat-tempat nongkrong kopi itu selalu penuh dengan orang. Biasanya itu udah kopi penuh karena orang bukan hanya minum kopi, jadi tempat untuk bertemu teman seperti kita. Jadi tempat untuk sekedar catch up dengan teman-teman, say how are you, bla bla bla. Bahkan sampai keluarga, anak-anak juga
ini Untuk semua umur ini ya? semua umur, semua jenis kelamin. Jadi maksudnya laki perempuan bisa. Jadi kalau ada dulu asumsinya yang ngopi itu hanya laki-laki. Dulu kan gitu ya. Sekarang nggak lagi. Sekarang memang All genders. di all gender sekarang malah udah muncul ya kopi-kopi yang lebih kekinian, kopi kenangan seperti kopi iya, itu iya, kan udah ada juga, tapi Kopi industri itu. itu ada pasaran sendiri, tapi rata-rata anak-anak muda kuliah. Tapi kalau orang-orang seperti kita, orang tua, semuanya kita kopi seperti ini. Atau bahkan kalau pengen yang betul-betul yang pengen menikmati kopi, yang tidak ada kopi kekinian, sekarang ada istilah Sanger Espresso. Kalau dulu orang Aceh ada Sanger saja. Sama-sama ngerti setengah itu. Sanger sama-sama. Sekarang udah ada Sanger Espresso di sini. Kalau yang betul-betul pengen nikmati Sanger ya kopi tradisional. Yang saring biasa, nggak ada macam-macam, kopi pahit gitu aja. Kalau kita kan kopi minum pahit ya ada yang kalau mau seperti itu kita bisa masih ada. Oke, masih ada. Itu salah satu yang awalnya itu yang kopi itu namanya kopi Solong. Makanya merek kopi Solong itu sangat terkenal di sini. Jadi sebelum dapur kopi ini ada, itu Solong udah ada. Solong sudah ada. Tapi ya? dia prinsip Ini ada kafenya juga nggak? ada. Solong juga ada ya. Seperti ini di Oleh Karing. Oke. Ada beberapa kopinya, tapi yang pertamanya di Oleh Karing, salah satu yang pertama. Itu konsepnya nggak seperti ini, dia kayaknya nggak punya wifi, tapi dia punya kopi, tapi selalu rame. Jadi memang berkembang dan ini menjadi budaya, dan mungkin orang yang di luar Aceh nggak ngerti kenapa orang Aceh suka sekali menghabiskan waktu di kedai kopi. Sebenarnya sampai malam-malam kalau Pak Sipa mungkin waktu naik bus dari Medan kemari pasti lihat kedai kopi jarang yang kosong. Betul, ya, Selalu jam ada 11, 12, sampai jam bahkan 12 jam setengah 1 pun saya lihat itu masih ada yang buka 24 jam. Ini dulu buka 24 jam dulu. Ini sekarang saya nggak tahu apakah masih buka 24 jam. Ini seperti itu. Dan bahkan saya dengar orang ke masjid subuhan gitu, Dari pulang dari masjid langsung ngopi iya, gitu. Itu sampai Gitu sekarang. ya. Ibu-ibu kadang-kadang masih pakai mukena ada. Ya, itu memang ngopi itu jadi bagian sampai kita orang yang bapak-bapak ini kalau ngopi, ayo ngopi. Bahasa Aceh kita bilang jaje kopi, mangat bek pungo. Let's ngopi, mari kita ngopi supaya nggak gila. Supaya nggak gila. Gitu ya, mana? Mangat bek pungo. What does it mean for Acehnis itu? Kopi itu apa? It's Maknanya really identity. It's part of our life. Part of identity. I mean, it's something we need. Makanya kadang-kadang kita joke kalau misalnya kita belanja. Kemarin saya nggak ada Pak Siva kan kemarin. Jadi kalau kita belanja, ada misalnya kita lagi mau ngerjain sesuatu atau kita beli sesuatu, kemudian ketika bayar, yang jaga katakanlah toko kelontong salah ngitung atau apa, joke kita kadang-kadang pasti belum ngopi. Oh gitu ya. Karena agak error gitu, pasti belum ngopi nih. Pasti belum ngopi. Jadi joke kita seperti itu. Kali kopi, udah ngopi belum? Jadi kita joke kita seperti itu. Gitu. Maaf nih, kayak udah ini kayak belum ngopi. Bahkan kita sendiri kalau bikin kesalahan, saya belum ngopi makanya begini. Jadi memang jadi bagian gitu ya, part of identity. Karena kita juga memang karena kita di daerah Gayo kan kita ada kopi Arabica yang memang. Jadi mungkin karena merasa ini Aceh, kita produksi sendiri dan juga kualitinya one of the best misalnya kan. Oke. Ya itu kalau penghasil kopi yang paling terkenal di sini itu di Central Highland kan, dataran tinggi ya. kan. Kan kopi Arabica itu dia hidupnya 1.200 meter kan di atas permukaan laut. Itu Gayo. Jadi Kabupaten Banda Meriah sama Kabupaten Aceh Tengah. Aceh Tengah gitu ya. Itu kalau ke sana itu memang kopi semua. Jadi ya itu jadi bisnis orang-orang, bahkan orang Banda Aceh juga bikin plantation, coffee plantationnya di sana ya. Oke. Jadi it's a big business. Oke, itu tentang kopi lah sebagai obrolan pembuka. Kalau ini kan kita berteman lama waktu di Amerika ya, terus kemudian Pak Faisal di sana juga anak-anak lahir di sana. Ada besar satu lahir di sana, tapi yang lain besar di sana ya. Dan ketika pulang tahun berapa ya? Lupa itu. 2021 ya. 2021. Gimana nih tuh menghadapi transisi kehidupan di US terus kemudian balik ke Aceh dengan
Saya ini kan sebenarnya Dunia yang baru itu. waktu yang saya ketemu Pak Sipa itu kan bukan pertama sekali ke US. Iya, iya. Ketika masih lajang saya udah ke US juga. Oh, masih lajang itu ya. Itu S2 di S2-nya. Pennsylvania itu ya. Dan itu ketika itu masih banyak NGO. Ketika kita runut ulang lah. Kita cerita NGO ketika itu NUN segala macam kerja untuk PBB, badan PBB segala macam yang melaksanakan rehab rekon setelah tsunami tahun 2000. Konstruksi Aceh ya. Nah, ketika teman-teman semua pada sibuk yang bisa bahasa Inggris, yang penting bisa bahasa Inggris saja, udah banyak uang. Jadi minimal jadi translator gitu kan. Saya kan dulu S1-nya bahasa Inggris, jadi bisa lah bahasa Inggris. Jadi akhirnya bisa kerja dengan bahasa Inggris. Jadi bisa lah kerja dengan bule-bule itu, ya bergajinya udah ya mudah lah. Ketika tahun 2005, berapa nih? 2005, 2006 itu kan kalau anak-anak yang baru masih fresh graduate itu udah bergaji ada yang sampai 10 juta ke atas gitu-gitu 10 kan. juta? Mudah gitu loh. Jadi saya ketika itu tiba-tiba ada teman forward the email beasiswa Fulbright. Ya kan? Fulbright. Jadi bimbang. Jadi saya udah daftar aja lah asal-asal aja kan. Saya kira mana ada lewat. Ternyata diisi semua karena pengalaman nggak banyak. Kita kan belum baru lalu lulus. Kemudian sibuk kerja dengan NGO juga, udahlah nggak terlalu serius ngisi formulirnya, yang penting udah lulus ini bisa bahasa Inggris ini itu pernah pengalaman ngajar di sekolah bahasa Inggris, dipanggil wawancara itu kan, ya ikutilah karena dibayarin semua, udah minta izin sama bos bulenya, ya udah wawancara sebentar. Di sini atau di Jakarta? Jadi saya wawancaranya di Medan. Setelah lulus itu kan harus tes ya TOEFL, tes GRE kan gitu. Itu dibayarin sama Fulbright, pergi ke Jakarta. Jadi akhirnya nyatakan lulus, bimbang kan. Saya kan di sini kerja banyak gajinya kan. Sudah gitu kan, kerja kan. Akhirnya bimbang. Cuman akhirnya saya putuskan this is the right decision I made sebenarnya. Kalau seandainya saya nggak ngambil beasiswa itu, saya mungkin not like who I am today. Mungkin karena banyak teman-teman yang bekerja banyak gaji ketika itu, akhirnya sekarang juga nggak. Ya kalau dia nggak pintar mengelola uang, jadinya ya nggak sustainable kan. Akhirnya saya memilih, udahlah. Ayah saya sangat mendukung pendidikan karena saya ingat saya ketika itu almarhum ayah saya bilang diskusi sama ayah, bilang, nak, hanya pendidikan yang akan merubah hidupmu. Nak. Saya guru. Asalnya Pak Faisal itu dari? Saya dari pantai baratnya, pantai selatannya Aceh, di bawah. Itu sekitar 10 jam kalau nyetir dari sini. Terus ayah itu apa? Memang guru? Ayah saya guru. Dia nggak sekolah. Ayah saya itu nggak ada sekolah. Bisa kita bilang nggak sekolah sama sekali. Ayah saya itu dulu kan ada istilah PGA. Beliau bahkan nggak lulus SMA, jadi ikut penyetaraan ijazah PGA. Lulus, jadilah guru di Aceh Selatan. Jadi terakhir akhirnya beliau mengikut kelas jarak jauh. Dulu ada jarak jauh D2. Jadi situlah pendidikan beliau D2 tapi jarak jauh. Jadi bisa kita bilang formalnya nggak ada. Tapi dia sekolah, dia percaya sekali pendidikannya akan mengubah hidupmu. Nah, karena kita kan dia bisa ikut penyetaraan itu. Setelah jadi guru. Memang background di daya dulu atau apa gitu? Nah, ada. Jadi dari ijazah PGA itu, beliau kan mungkin otodidak ya belajarnya. Jadi beliau ngajar bahasa Arab, ngajar Islamic Studies, fikih segala macam. Jadi saya ingat sekali ya saya bilang itu. Nah, education memang bahwa pendidikan yang akan ayah sama mama nggak punya modal untuk membuat, kan modal sukses kan macam-macam ya. Kalau kata Duri MZ salah satunya ada 3 hal. Saya ingat sekali Duri MZ ceramah dulu. 3 hal yang orang bisa sukses: pendidikan, keberuntungan itu, dan juga ada orang tua yang kaya. Kan itu kan? Kayak itu salah satunya itu kan? Kita nggak punya itu. Privilege itu nggak ada kita. Privilege itu nggak ada. Artinya nggak ada modal, nggak ada apa-apa. Tapi ada satu yang bisa kita raih, itu dengan jalur pendidikan. Ya, yang saya bilang, hanya pendidikan yang akan merubah hidupmu, Mak. Saya kan nggak pernah kebayang bahwa bagaimana hidup dulu ketika kuliah ada dosen saya yang lulusan masternya di US, dia ngomong US. Akhirnya saya kayaknya menarik juga nih. Saya seneng mendengar bahwa dia bilang ini Hispanic segala. Saya kan nggak pernah dengar itu orang kampung kan. Apa Hispanic itu apa segala macam. Akhirnya ketika dibuka beasiswa Fulbright, udahlah coba aja lah, siapa tuh bisa ke sana gitu kan. Jadi ketika sudah lulus bimbang karena kan
gimana ya, nih saya kuliah atau lanjut kerja ini kan soalnya gajinya banyak ini lumayan. Tapi ya karena ayah saya bilang pendidikan yang akan membuatmu akan hidup. Jadi udah sekolah saja dulu. Nanti kalau emang itu balik kamu masih bisa kerjakan sama NGO-nya. Ternyata ketika saya balik kan NGO sudah tahun-tahun terakhir. Kan NGO itu dari 2005 kalau tidak salah. 2005 itu berakhir kan 5 tahun maksudnya. Itu 2009 udah nggak ada lagi. 2010 itu udah hilang semua program. Jadi sementara saya kembali 2008. Jadi sempat kerja sebentar dan mana lagi. Jadi saya bersyukur itu that was the right decision I made. Saya ngambil beasiswanya, saya kuliah ternyata membuka pikiran bahwa this is how we think. How I mean, Ke kampus mana yang pertama? saya di Pennsylvania dulu. Oh, di Pennsylvania ya. Di Pennsylvania. Indiana University tapi di Pennsylvania. Akhirnya makanya ketika dokter pengen pergi ke yang real Indiana lah. Akhirnya ke Indiana. Kota ya. Ini Indiana ini kotanya ada di negara bagian Pennsylvania. Jadi akhirnya masuk ke Bloomington. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Syifa tadi itu sebenarnya reaksinya itu reverse culture shock itu dari ketika master saya sudah rasa bahwa aneh memang kita ada hidup di sini, kita tahu orang begini hidupnya, misalnya budaya di jalan, budaya kita udah tahu itu nggak apa istilahnya nggak membuat kita maksudnya ini bukan hal yang baru kita tahu, tapi begitu kita kembali setelah sekian tahun kita merasakan keteraturan misalnya contohnya jadi shock juga jadinya kan jadi dan ini yang saya rasa ketika kembali S3 juga artinya Terus kembali ke US lagi itu tahun berapa ya? jadi 2000 kan kembali ke cari master. Kalau tadi kan lajang, ini sama keluarga. Jadi kembali master kan 2008 bekerja akhirnya singkat cerita akhirnya diterima jadi dosen PNS di UIN Naraniri di sini. Setelah bekerja sekian tahun, 7 tahun setelah saya master akhirnya saya kembali ke US, dapat beasiswa dari pemerintah. Lulus di Indiana University menggunakan beasiswa LPDP. Itu generasi awal ya, masa awal. Angkatan awal. Jadi saya kalau nggak salah angkatan 20. Nggak awal-awal kali sih sebenarnya. Bukan LPDP itu ditandai dengan PK namanya. Program persiapan keberangkatan. Mereka bilang begitu. Saya PK 20. Kalau sekarang PK-nya ada berapa? 200 lebih kali ya. Nah itu ketika kembali karena saya udah itu beda reaksinya. Saya kalau dulu kan mungkin dengan kehidupan aja bahwa ini ketidakaturan, orang parkir sembarangan, orang buang sampah sembarangan itu kan membuat wah itu juga ini. Nungguin ah. Nasa botu ya. Kopi apa namanya Pak Faisal? Kita bilang kopi Bomana Uweng. Pakai pinang muda. Kita pakai sendok kita makan. Nah ini. Dulu gimana cara makan? Ini kan Ini pinang muda ya. Nah, ini. Dibilang kalau bahasa Aceh pinang nyen. Ini aja pakai sendok dimakan. Ini pinangnya juga bisa dimakan ya? Ya emang itu ininya Isinya. yang lembek. Pakai sendok. Oh, ini kayak nipah. Iya. Sudah ada dagingnya masih ada nggak? Atau sudah dimasukin ke dalam ini berarti? Masih ada nih. Kayak kelapa gitu ya. Yang ini Pak Sifani. Ini yang makan bisa di ini. Oh, ini ya. Nah, Pinang muda. Kayak kelapa muda. Terus ini di sini. ya boleh sekalian. Jadi nggak terlalu pahit atau rasanya. Ini ada telur kampung. Dicampur dengan sedikit susu. Tadi saya minta susu beruang ya. Terus kopi. Susu beruang Bear Brand. Maksudnya bukan susu beruang. Nah, ini unik di sini. Kita bilang kopi Bomana Uweng karena Uweng itu sebenarnya mutar. Bomana telur ayam yang dikocok dicampur kopi. Ini minumnya diaduk dulu atau tidak? Atau Takutnya suka-suka aja, nggak ada aturan. Ya, ini satu lagi.
Ya. Ya ini Ini jenis kopi yang lain. Tadi malam saya menikmati kopi yang ditumpahkan itu. kopi kop. Kopi. Ditumpahkan, jadi itu kopi tubruk, bukan saring, ya kan? Nah, sebelumnya kopi saring juga di USK Chef Kuala sama di Hulu itu kopi saring pahit. Hah? Mas sekali. Ini adalah jenis yang. Weird. Terus gimana cara mengovercome Jadi- transisi yang pertama dan kedua itu ada bedanya? Kalau dulu kan mungkin nggak terlalu ya, karena masih sibuk dan itu sendirian. Sementara ketika saya kembali bawa anak-anak protes, it's so hot, macam, kan dia biasanya dengan saljuan gitu kan, gitu kembali. Itu bukan hanya dari itu membuat anak-anak juga paham, bahasa juga masalah. Ketika sekolah dia nggak senang, sekolah sangat berbeda dengan sekolah dia. Itu jadi lebih berat sebenarnya ketika pulang sebagai dokter, karena membawa keluarga. Reaksi anak-anak, terutama anak-anak, saya sama istri, biasalah kita udah tahu bahwa memang begini di Aceh gitu loh. Anak saya malah yang apalagi yang lahir di sana dia nggak tahu gitu loh, bahwa ternyata begini loh, negara ayahnya begini gitu kan. Jadi itu menjadi ketika sekolah mereka orang-orang kan nggak mau sekolah, dia merasa di sekolah ketika datang nggak bisa bahasa Indonesia, anak-anak di sini staring melihat, itu kan jadi nggak nyaman. Pengalaman-pengalaman seperti ini kan nggak ada ketika dia sekolah di Amerika. Jadi itu dari keluarga ya. Tapi kita coba beri pemahaman lah sedikit-sedikit. Kalau saya pribadi, tantangan yang paling berat adalah tantangan dunia kerja. Ekspektasi sebagai akademisi kan beda. Ekspektasi saya juga pernah mengajar di Amerika, tapi kan beda suasananya. Ekspektasi di sini, kemudian melihat praktek di kampus kita yang kadang-kadang kok begitu ya gitu kan. Apa yang paling shocking? Ini jadinya, tapi ya kita harus, kalau saya sih harus belajar mengadaptasi sebenarnya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya kita kalau ya mungkin Pak Syifa tahu lah maksud saya, tapi ya higher education kita kan beda sekali dengan di sana. Salah satu yang paling kecil contoh misalnya, kita di sini kan walaupun pemerintah memberikan tunjangan, tapi kan itu harus dibuktikan dengan segala macam seabrek kinerja. Nah bukti itu bikin stres, nyiapin semua bukti-bukti, BKD segala macam. Kan kalau di luar kan nggak mikir, dia ngajar aja udah selesai uang. Jadi kita Harus ada absensinya, aduh ini memang nilainya dan segala macamnya gitu BKD. Terus kemudian Kafi. tuntutan publikasi yang mungkin juga tuntutan publikasi walaupun di luar negeri ada, tapi kan nggak kayak di sini. harus terindeksi itu. Ini Scopus, orang pada gila, pengen Scopus semua. Dulu nggak ada ya di Dulu awal sebelum saya berangkat nggak ada. Kita kan di sana nggak. Di sini contohnya, misalnya untuk lulus S2, S3 di Indonesia harus punya syarat publikasi. Di US kan nggak ada, di US nggak diminta. Malah bilang, profesor saya bilang, publikasi itu nanti aja setelah kamu jadi dokter. Kan jadi kuliah dokter ini kan untuk membentuk jati diri kamu menjadi seorang scholar gitu kan. dan malah kalau dosen saya tuh menyarankan jangan publikasi ketika kamu dokter. Iya emang. Setelah lulus, udah tahu, udah belajar riset, udah paham. Jadi itu menjadi sebenarnya salah satu tantangan. Ritme kerjanya berbeda. Kemudian ditambah lagi dengan kita dibikin pusing, akreditasi ini itu, kita kan nggak ada pengalaman seperti itu. Akreditasi ini itu. Kita terlalu banyak ini ya, higher education kita. Padahal scholar itu harusnya mikirin kan permasalahannya, mengkontribusi. Menurut saya nih pribadi, mungkin saya salah. Menurut saya pribadi, misalnya sekarang kita lagi mikir apa, misalnya harusnya ini bagaimana sih seharusnya, harusnya pendidikan peace education, bahwa sebenarnya education itu yang bisa mengcounter terjadinya, biar nggak terjadi kekerasan ke depan, gimana seharusnya. Itu harusnya kita sebagai ini kan mikir itu ya. Tapi kayaknya dosen-dosen sekarang pada sibuk, nggak ada kesempatan untuk itu lagi kan? Kayaknya rata itu. Sibuk dengan ADM. Nah sekarang disibukkan, kalau kami di kampus kami sekarang disibukkan dengan RPS
Udah ada efisiensi. RPS OBE. RPS OBE. Ya, outcome based education. Pusing lagi. Dikasih waktu 3 minggu perbaiki. Jadi kapan kita ngajar dengan serius? Kemudian ketika kita mengajar, itu kan ada ini ada namanya tunjangan, ya kan? Ada serdos, kalau dosen ada remunerasi. Tapi harus ngajar sekian, ngajarnya harus minimal 12. Bayangin 12 SKS. Kita dituntut juga menjadi peneliti. Terus kita jadi 24 jam itu kayak nggak cukup. Makanya sering dosen itu bawa pulang kerjaan gitu kan. Belum lagi bimbing, disertasi, skripsi atau apalah. Jadi itu mungkin yang membuat aduh gitu kan. Akhirnya terbiasa. Kenapa di mana-mana ya? Jadi salah satu yang juga sangat shocking buat saya ketika masuk ke dunia kerja setelah dari Amerika itu adalah tuntutan dengan banyaknya orang. Dosen akreditasi, pertemuan antar dosen itu lebih sering pertemuan bahas kurang akreditasi, revisi kurikulum, bikin RPS, sementara core keilmuannya Nggak kepake. dan lupa untuk upgrade keilmuan bidikan keilmuan. Padahal untuk ngerjain hal gituan nggak perlu gelar doktor untuk ngerjain yang ini-inian. Sampai ada teman saya yang mengatakan ini kita dia lulusan dari Amerika, bidangnya sama dengan saya, tapi dia kerjanya di Dinas Syariah Islam. Jadi dia bilang saya ini ngerasa seperti membunuh tikus dengan meriam. Gitu ya maksudnya ya? Tikus yang nggak hanya perlu dibunuh dengan seutas tali juga bisa kita bunuh, atau dengan ranting kecil juga mati tikus. Tapi dia punya meriam untuk membunuh satu tikus. Nah, ini kompetensi luar biasa, tapi nggak kepake gitu. Nggak kepake dan disuruh ngurusin hal-hal yang lulusan SMA pun barangkali bisa Nggak harus aja begitu. Tapi ini yang jadi tantangan bagi seorang pemerintah juga. Terus kayaknya semua dosen di Indonesia komplainnya akan mirip dengan komplain kita, Pak Cipang. Ya. Dan misalnya kalau disuruh untuk nulis pun yang ada adalah sisa-sisa energi, sisa-sisa bacaan lama. Jadi sangat sulit sekarang mengupgrade diri kita karena dengan seabrek kegiatan. Nah, dan jadi ini mungkin curhat bukan saya aja, mungkin banyak yang lain. Jadi untuk bisa bertahan di sini, dosen-dosen akhirnya kita kan jadi Doctor Strange, ngerjain semua hal. Ada tangan 1000 nih. Makanya banyak dosen di Indonesia kan jadi tenaga ahli di sini, jadi ini ujungnya gitu. Kalau nggak bisa bertahan. Maksudnya apalagi dosen-dosen yang baru pulang yang serdosnya belum keluar atau wah itu tantangan. Biasanya ketika masih di Amerika enak aja kan, masih dolar gitu kan. Jadi 1 tahun pertama itu luar biasa tantangan. Sementara kita untuk mengharap dos segala macam itu belum keluar. Karena kan dia kemudian harus lama. Waduh, tabungan. Jadi kita mantap terus makan tabungan. Ya. Kalau bawa pulang tabungan dolar, kalau enggak ini berat. Jadi ini salah satu yang berat sebenarnya. Saya di 2-3 tahun pertama itu masih merasa ngambang aja itu. Masih merasa belum kayak menjejakkan kaki di bumi tanah air. Iya, apalagi dengan kita ke kampus, ini berbeda. Jadi kadang-kadang merasa begini, apa saya salah ya memutuskan pulang gitu kan? Atau seperti kan awal-awal seperti itu ada rasa penyesalan saya kembali ke Indonesia karena melihat aduh berat sekali tantangannya. Terus terang tantangannya ekonomi juga tantangan ketika itu kan, maksudnya biasanya nggak perlu mikir. Tapi begitu jadi akademisi Indonesia kan itu bukan hal yang itu lagi, walaupun dana riset segala macam. Ini ditambah lagi efisiensi sekarang, harusnya ada dana riset bisa kemana-mana, udah nggak ada lagi. Jadi seabrek permasalahan, tapi ya apapun itu karena saya prinsipnya as long as we're together, itu keluarga, kayaknya segala masalah bisa kita hadapi. Makanya dulu ketika di US, walaupun yang memberi beasiswa mengatakan nggak boleh bawa keluarga secepat mungkin, saya malah dari hari pertama, from day one saya udah bawa
walaupun harus jual aset, jual mobil di sini, itu beli tiket mereka, jual aset atau apalah, itu bawa ke mereka. Dan saya itu putusan yang baik, yang betul. Seandainya mungkin saya nggak bawa keluar, saya nggak akan lulus dari program doktoral. Ya, family unit itu support sistem yang sangat kuat ya. Ketika kita ke sana maupun balik ke sini gitu, as long as we together gitu. Iya. Apapun. Dan itu yang jadi setelah saya ya pulang dari Amerika kan ke Bogor setahun, terus kemudian ke Jogja. Oh iya kan? Nah, selalu saya bawa terus itu kemana-mana. Harus. Makanya saya ada from day one. Jadi day one kita bawa. Dan ya itu salah satu di konteks akademik di kampus dan segala macam itu iklimnya berbeda. Kalau tadi di konteks Indonesia itu banyak urusan dengan boran dan macam-macam, sementara konteks keilmuannya agak begitu terurusi lah gitu. Ya. Dan satu lagi ya mungkin dalam konteks keilmuan tadi, kita kan punya spesialisasi. Doktor kita itu membuat kita seorang ahli dalam tanda kutip. Ya saya merasa ahli dalam hal itu. Tapi seperti saya bilang tadi, nggak tersalurkan betul-betul. Mata kuliah nggak ada yang, maksudnya belum ketemu gitu loh. Jadi kalau saya sih Urusan dengan kalau disertasinya Pak Faisal itu saya kan disertasinya tentang pengembangan profesional pendidik bahasa Inggris. Tapi online. Tapi ya nggak ada masalah, di mau online nggak online, tapi tetap topiknya itu. Itu di literasi ya, nama saya programnya dulu kan LCLE, Literacy, Culture, and Language Education. Nah, akhirnya saya untuk bisa menggunakan ilmu ini ya dengan cara apa? Kalau dari kampus agak sedikit payah. Misalnya kadang-kadang lagian anak S1. Kadang-kadang saya juga harus mengajar language skill masih. Gimana? Itu mata kuliah yang ada gitu loh kan. Jadi caranya gimana? Dengan cara menulis. Jadi dinulis itulah saya diskusikan semua publikasi terakhir tentang sangat erat hubungan dengan disertasi. Kemudian saya ikut program pelatihan guru, misalnya tahun lalu itu dapat sedikit dana dari Kedubes Amerika, bikin pelatihan bahasa Inggris, program pelatihan. Saya melatih orang lain untuk jadi pelatih, gitulah. Kemudian saya meneliti ketika program berjalan, saya kumpul data, meneliti, sekarang jadi buku penelitian itu seperti itu. Jadi edited book memang, tapi ya itulah penyaluran. Jadi hal seperti itu. Jadi diskusi teman-teman, terus saya juga terlibat sekarang dari kelompok tadi, saya kerjasama dengan 12 dosen bahasa Inggris dari 11 PTKIN di Indonesia. Jadi jadi kelompok, jadi kita membangun komunitas. Jadi inilah yang membuat kewarasan akademik saya bidang ilmu ini ada di situ. Kemudian di Banda Aceh sendiri ada lembaga namanya ICAIOS, International Center for Aceh and Indian Ocean Studies, yang akan konferensi saya kirim ke Pak Faisal. Nah, saya sering ke situ, saya merasa bahwa ini kalau teman-teman yang lulusan Amerika, lulusan luar negeri, Leiden kemana-mana, kita bergabung, kita bikin discussion series. Di setiap bulan ada discussion series datang, misalnya ada yang meneliti misalnya orang dari Jepang, meneliti di Aceh. Oke, boleh, silakan pakai fasilitas kami, tapi nanti kamu presentasi ya hasil penelitiannya. Jadi biar kita juga belajar. Jadi itulah yang membuat saya to keep my academic sanity. Warasan akademik komunitas itu namanya Pak ICAIOS. ICAIOS tulisannya, International Center for Aceh and Indian Ocean Studies. Nah, seperti itu, atau gabung-gabung teman-teman yang lain. Di kampus saya memang habiskan waktu dengan mahasiswa, diskusi mahasiswa. Kemudian saya main di Pascar Sarjana, menguji, membimbing mahasiswa program pendidikan doktoral pendidikan Islam gitu-gitu. Walaupun ya caranya itu Pak untuk membuat, tadi kan komplain bahwa seperti merasa bahwa seperti membunuh tikus dengan meriam. Tapi supaya nggak terasa itu kali, jadilah gabung-gabung tempat lain. Jadi terlibat sana sini. Akhirnya ya I'm everywhere gitu kan. Instead of blaming no. Tidak
Kalau complaining terus nggak ada ujungnya. Jadi saya terlibat atau membentuk komunitas yang membantu merawat tadi itu ya. dan komunitas yang bilang tadi memang online, tapi kita tiap bulan ada yang namanya monthly meeting. Monthly meeting tiap bulan ini ada satu anggota, kita anggotanya ada ratusan. Nanti akan presentasi kalau mahasiswa doktoral dari mana, kampus A misalnya. Oke, saya lagi nulis presentasi ini topik saya. Saya presentasi ya bulan ini, nanti kita ngomong gitu. Nanti jadi riset tentang pendidikan dan bahasa Inggris atau secara umum pendidikan secara umum kita diskusi. Jadi di situ bisa tetap mempertahankan pengetahuan tentang riset segala macam tetap terjaga, ditambah dengan ya macam lah, maksudnya menambah network. Kalau saya sih network. Ya, jadi kalau misalnya ke Dubes Amerika, misalnya kalau ada apa-apa, mereka hubungi kita karena kelompok kita karena udah bikin komunitas dan mereka dengan dana mereka awalnya. Dan jadi buku, lupa saya bawa di rumah ada buku. Jadi itu jadi researching bahasa Inggris. Ini ada Menemukan komunitas untuk exercise keilmuan yang kita pelajari. Ya memang itu yang jadi menurut saya kalau kita komplain terus ya nggak akan menyelesaikan masalah. Ini bukunya, ini judul, ini tulisan saya yang ini jadi maksudnya hasil karya. Jadi membuat walaupun ini karena ini book chapter, mungkin untuk naik pangkat di Indonesia nggak ada gunanya karena nggak dianggap book chapter kan kalau di Indonesia. Ada lah, tapi nggak sebanyak. Padahal kerjaannya luar biasa capeknya, tapi nggak dianggap ya karena yang editnya adalah juga ahli bidang kita yang dari Michigan State. Tapi ya bagaimana? Tapi itu jadi fun aja untuk kepribadian. Terus sekarang naik pangkat kan juga nggak butuh itu SKP sekarang. Orang rajin nulis nggak rajin nulis tetap aja naik jadi profesor pada saatnya. Kalau ini bisa diperoleh secara online? Ada, bisa di Oke deh. Can you call mana? Answer mana? Banyak hal yang bisa kita obrolkan. Ya, jadi itu menurut saya itu seperti itu. Jadi kemudian dari segi keluarga ya kita pahaman, kita bikin mereka happy bahwa sengaja saya tidak mengirim anak-anak ke sekolah internasional. Nah, kenapa itu alasannya? Karena orang kan pulang dari luar negeri internasional atau homeschooling karena atau bilingual, saya sengaja nggak ada. Saya pengen anak-anak belajar bahasa. Jadi bahasa Indonesianya bisa belajar sendiri. Walaupun di rumah kita tetap ngomong bahasa Inggris, tapi dia tahu sekarang anak-anak saya begitu lihat orang lain dia langsung switch bahasa. Anak-anak bilingual ya bisa. Jadi bilingual, jadi dia bisa belajar bahasa. Karena tidak ingin ada teman saya yang anaknya sebenarnya I don't belong here dia bilang. Nah, karena dibiarin anaknya jadi nggak mau. Jadi dia shut everybody out. Nggak mau sekolah dia harus homeschooling, jadi nggak mau gabung sama orang, everybody weird, jadi jangan sampai jadi merasa jadi alhamdulillah dengan seperti anak-anak saya nggak ada masalah. Awal-awal aja dia komplain panas ini itu, sekarang ya walaupun sekarang masih dia protes sekolah saya begini, toiletnya kenapa nggak ada yang bersihin, kotor segala macam, akhirnya ya biar bandel. Ya. Oke, kita lihat ini anak-anak namanya Introduce yourself. What's your name? Siapa panjangnya siapa? Hi, my name is Holona Professor. Taught me how lot by here. I'm from Indonesia. Ya. Oke, itu dulu. Nanti ngobrol lagi Ya. yang banyak. Insyaallah. Buka saja ini. Buka saja. Kalau makanan kita belum kita selesaikan dulu. Ini kopi pakai pinang muda. Ya. Katanya untuk sehat nih. Vitalitas.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bang Faisal nanti. Insya Allah.